Halo teman-teman semua, apa kabar teman-teman? Jumpa lagi dengan Rio Rei Mama dalam aktivitas sehari-hari di rumah. Ini kegiatan di siang hari saat pulang dari kantor, istirahat siang. Bukan istirahat siangnya teman-teman, karena video ini saya ambil di tanggal 31 Desember, di mana saya yang kerjanya cuma setengah hari. Jadi tadi pagi buru-buru ke tempat kerja, dan ini pulangnya jam 12 siang baru saya masak. Tadi waktu pulang langsung saya sudah iris sayurnya saya tinggalkan sebentar dan kembali saya mau masak nasi dulu, karena nanti lupa ya teman-teman, sudah beberapa kali terjadi, sudah siap lauk pauknya, sayur bahkan ikannya, ternyata nasinya belum masak. Dan ini nasinya berasnya saya masak dulu setengah matang. Nanti setelah itu baru saya pindahkan ke kukusan sampai matang. Di siang hari ini saya telat masak ya teman-teman. Tadi pulang jam 12 baru saya masak. Jadi kita makannya sudah setengah dua baru kita makan siang. Mengingat tadi pagi juga kita makan sarapan besar ya teman-teman. Ada sarapan nasi kuning. Jadi makan siangnya agak terlambat. Ini berasnya sudah setengah matang. Terus itu saya pindahkan ke kukusan ya teman-teman. Sebelumnya sudah saya didihkan dulu airnya, baru saya proses memasak nasi. Iya teman-teman, apa kabar teman-teman semua? Sudah sekian lama saya tidak upload video karena memang kesibukan di rumah, bahkan kesibukan di kantor lebih banyak ya teman-teman, jadi tidak sempat untuk videokan aktivitas di rumah. Dan ini saya sudah ganti pakaian, lanjut piring-piring yang sudah saya cuci dari pagi hari dan sudah ditiriskan, saya masukkan ke dalam lemari. Ini ada sisaan nasi yang dari semalam, saya simpan di kulkas. Terus saya panaskan ya teman-teman, saya kukus kembali. Karena kalau nasi dari kulkas biasanya keras, jadi saya kukus kembali. Dan itu ada ikan yang sudah saya keluarkan sebelumnya dari freezer. Terus saya rendam biar esnya mencair dan nanti mau saya goreng teman-teman, karena masak dadakan, jadi seperti biasa masakan yang simpel saja. Tidak ada masakan yang ribet-ribet kalau saya masak di rumah ya teman-teman, karena anak-anak dan Pak Su juga lebih suka makan yang simpel-simpel saja, sayur yang berkuah bening ataukah tumis-tumis, terus ikannya cukup digoreng atau dimasak kuah kuning. Lanjut lagi, ini saya cuci dulu tirisan piringnya karena sudah kotor, jadi saya cuci sebelum saya mencuci cucian piring yang berantakan dari pagi hari setelah kita sarapan pagi tadi. Teman-teman, selamat tahun baru. Ini saya baru mau mengupload video lagi di tahun baru ya teman-teman. Semoga saya tetap semangat dan konsisten untuk mengupload video yang diawali dengan tanggal 1 Januari ini teman-teman. Ini video yang saya ambil di tanggal 31 dan baru saya upload di tanggal 1. Tanggal 1 ini tidak sama sekali saya mengambil video aktivitas di rumah teman-teman, karena tanggal 31 semalam saya begadang ya teman-teman, menyambut tahun baru, jadi ngantuk. Dan saya di hari ini juga cukup
istirahat yang banyak teman-teman. Istirahatnya dari pagi sampai 1:30 siang teman-teman saya tidur. Begitu juga anak dan Pak Su, kita semua pada istirahat. Karena memang paginya itu kita sudah sarapan dan kita baru nanti makan siang di jam 2 seperti hari kemarin teman-teman. Jangan ditiru ya teman-teman. Dan ini kembali lagi ke videonya, saya sudah siapkan sayur ya teman-teman. Tadi ada sayur pare dan juga ada sayur kacang panjang yang sudah saya iris sebelumnya dan sudah saya campur juga dengan irisan wortel. Kacang panjang itu Pak Su baru beli, ada 2 ikat. Saya cuman siapkan 1 ikat saja dan juga ditambahkan dengan 1 buah buncis. Maaf ya teman-teman, wortel maksud saya. Sudah saya iris-iris dan sudah saya campur, dan tadi juga sudah saya siapkan perbumbuannya. Ada bawang putih, bawang merah dan juga cabai keriting. Dan itu ada ikan yang sudah saya marinasi. Saya menggunakan ada perasan jeruk, ada kunyit, ada ketumbar dan juga sedikit garam. Dan juga tadi ada lada ya teman-teman. Dan ini saya proses untuk masak sayur kacang panjangnya. Bumbu yang sudah tadi saya iris langsung saja saya tumis. Bawang putih, bawang merah dan juga cabai keritingnya saya tumis sampai berubah warna kecoklatan dan berbau harum. Baru saya taruh sayur yang sudah saya iris-iris tadi. Ini sedikit saja sayurnya teman-teman, dan ternyata sayur ini tidak habis kita makan. Kita simpan lagi sayurnya dan baru saja kita makan untuk malam. Tadi di tanggal 1 malam saya baru habiskan bersama Pak Su. Sayurnya sudah hampir matang, sudah saya kasih berbumbuan juga ada penyedap rasa dan garam. Dan ini sudah saya angkat sayurannya dan lanjut lagi mau saya tumis sayur pare. Wajannya tidak saya cuci lagi ya teman-teman, langsung saja. Dan itu saya kasih sedikit putih telur teman-teman. Kemarin saya sempat buat brownies panggang dan saya pakai untuk kuning telurnya saja. Jadi yang putihnya saya simpan di kulkas, dan ini mau saya campur dengan sayur parenya teman-teman. Sayur pare yang saya masak tadi sebelumnya sudah saya iris-iris dan saya peras menggunakan garam sedikit, terus saya bilas sebanyak 3 kali. Jadi rasa pahitnya sudah sangat berkurang ya teman-teman. Kalau teman-teman proses masak sayur parenya seperti apa? Di komen ya teman-teman, kalau memang di proses masak saya ini ada yang kurang atau ada yang salah. Tadi saya tambahkan sedikit cabai yang sudah saya blender. Terus ini perbumbuannya sudah matang, langsung saja saya tambahkan sayur parenya teman-teman. Sayur pare kalau ditumis campur telur enak ya teman-teman, apalagi kalau dikasih sedikit ikan asar lebih enak lagi teman-teman. Ini sayur parenya saya kasih juga perbumbuan, ada penyedap rasa dan juga garam. Sayurnya tidak masak lama ya teman-teman, karena kalau terlalu lama nanti warnanya sudah pucat dan tidak enak dipandang teman-teman, dan begitu juga rasanya tidak begitu enak teman-teman kalau masaknya bukan setengah matang ya teman-teman. Kalau langsung dibolak-balik dengan bumbu seperti itu dan diangkat, rasanya lebih renyah. Jadi saya sudah terbiasa makan sayur pare kalau dimasak seperti itu. Dan ini proses saya menggoreng ikan. Ikannya ada 5 ekor teman-teman. Ini sudah saya goreng dan ini saya proses balik ikannya teman-teman. Tadi sempat saya lagi beberes pakaian, lagi melipat pakaian, saya minta tolong sama Pak Su untuk balik ikannya. Ternyata Pak Su takut karena minyaknya tempias, jadi saya sendiri langsung turun tangan. Dan ini ikannya sudah matang, terus saya sajikan. Tidak saya tiriskan lagi ya teman-teman,
keburu kita sudah pada lapar karena ini sudah jam 2 siang teman-teman. Lanjut, saya dan Pak Su yang lagi melipat pakaian. Biar pakaiannya ini tidak terlalu lama di keranjang ya teman-teman. Kalau sudah terlalu lama biasanya terlalu kusut teman-teman. Jadi perlu harus disetrika lagi. Baiknya setelah diangkat dari jemuran langsung dilipat biar tetap rapi. Oh ya teman-teman, sampai di sini dulu videonya dan sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Dadah.